Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridha Viro, NIM 200142145. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan materi terkait konsep dasar ekonomi politik dan pembangunan, di mana pemaparan materi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi politik yang diampu oleh Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI. Baiklah, pada bagian pertama yaitu sejarah dan perkembangan ekonomi politik. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ekonomi politik menjadi bagian dari disiplin ilmu yang lebih luas, termasuk sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Selain itu, dengan munculnya negara-negara industri seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman, ekonomi politik menjadi lebih penting dalam mengatur kebijakan ekonomi nasional maupun internasional. Sehingga pada abad ke-20, ekonomi politik berkembang menjadi dua aliran utama, yaitu ekonomi politik kiri dan kanan, di mana aliran ekonomi politik kiri yang dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx menekankan pentingnya kontrol sosial atas sumber daya ekonomi dan redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Pada era globalisasi, ekonomi politik semakin penting dalam mengatur kebijakan perdagangan internasional dan investasi, serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pembangunan manusia, seperti perubahan iklim, kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan ketimpangan ekonomi. Selanjutnya itu pendekatan dalam ekonomi politik, di mana dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan Marxian. Pendekatan institusional ini mempelajari institusi ekonomi dan politik, termasuk lembaga keuangan, peraturan, dan hukum, serta bagaimana institusi ini mempengaruhi keputusan ekonomi dan politik. Sedangkan pendekatan Marxian didasarkan pada teori Marxisme dan memfokuskan pada analisis kelas sosial, kapitalisme, dan konflik antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja. Adapun pendekatan selanjutnya itu pendekatan kesejahteraan, di mana pendekatan ini menekankan pada kesejahteraan masyarakat dan mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan melalui redistribusi sumber daya ekonomi. Selanjutnya yakni ada pendekatan rasional. Pendekatan ini memfokuskan pada bagaimana individu membuat keputusan ekonomi rasional dan mencari keuntungan pribadi. Yang terakhir yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan ini mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan ekonomi dan politik. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep dasar dalam ekonomi politik, di mana dalam hal ini dibagi menjadi empat. Yang pertama yaitu kekuasaan. Ekonomi politik mempertanyakan siapa yang memegang kekuasaan dalam suatu sistem ekonomi dan bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk mengatur sumber daya ekonomi. Selanjutnya yaitu kebijakan publik. Ekonomi politik mempelajari pengaruh kebijakan publik seperti pajak, subsidi, regulasi, dan kebijakan moneter pada ekonomi dan masyarakat. Selanjutnya sistem ekonomi. Ekonomi politik mempelajari sistem ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran, dan bagaimana sistem ini mempengaruhi distribusi sumber daya ekonomi. Selanjutnya yaitu pasar. Ekonomi politik mempelajari bagaimana pasar bekerja termasuk persaingan, harga, dan bagaimana pasar mempengaruhi kebijakan dan distribusi sumber daya ekonomi. Selanjutnya kita masuk yaitu sistem ekonomi politik. Mark Cobell, Dahl, dan Charles Lindblom dalam bukunya Politics, Economics, dan Welfare tahun 1953 membuat perkaitan antara fenomena ekonomi dan politik, yaitu adanya perbedaan sudut pandang antara ekonomi konvensional dengan ekonomi politik, terutama berkaitan dengan interaksi ekonomi politik di zaman modern. Selanjutnya, ada perbedaan antara ekonomi politik klasik dan ekonomi politik modern yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara pasar dengan kebijakan pemerintah, serta masyarakat yang terkena dampak dari hubungan itu.
Selanjutnya, ada kerancuan antara ekonomi politik dengan studi ekonomi pembangunan. Juga ekonomi politik dalam menganalisis berbagai masalah selain memakai pendekatan kuantitatif juga memakai teori-teori atau alat analisis dari ilmu sosial lain. Ekonomi politik juga digunakan untuk membahas masalah-masalah sosial lain sepanjang ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian. Serta yang terakhir yaitu ekonomi politik modern banyak membahas ketidakadilan berkaitan dengan pemerataan pendapatan, kemiskinan, pertumbuhan, dan struktur lainnya, baik dalam ekonomi nasional maupun ekonomi internasional. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai konsep dasar ekonomi politik dan pembangunan. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.